Shalom, shalom, selamat sore. Puji Tuhan kita semua kembali dalam ibadah perayaan Minggu. Dan sepeda hias tidak menyulutkan, tidak meredam maksudnya. Keinginan kita untuk berjumpa dengan Allah kita, puji Tuhan. Mari sebelum kita masuk ke dalam ibadah pada sore malam hari ini, mari kita akan memulainya dengan doa. Bapa, terima kasih kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah pada sore hari ini kuasa-Mu memenuhi tempat kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan memenuhi gereja kami. Biarlah kuasa-Mu memenuhi Tuhan hati kami Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang memimpin jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sehingga kami semua merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami merasakan kembali Tuhan Yesus kesegaran dari surga yang akan memulihkan kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, kiranya juga Engkau menguduskan kami semua Tuhan, sehingga kami semua layak untuk masuk ke hadirat-Mu yang kudus. Dan biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan, biarlah hanya nama-Mu Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
meski malamku panjang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski malamku
setiap dosa kita. Dia layak disanjung atas kebesarannya. Shana moina yara namushe, kana moina yara masho. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan dan kami tinggikan. Engkau Tuhan yang melihat isi hati kami. Sebelum kami bicara, Engkau pun tahu. Shalamu hinayara namashu. Haleluya, haleluya. Yesus berdaulat di hidup kami. Sebab Engkaulah Raja, satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami. Kami naikkan kebesaran-Mu, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ditinggikan, dimuliakan, holy, holy is the Lamb. Dia Raja kedamaian, Dia penasehat yang agung, Bapa yang kekal. Lepaskan Roh-Mu, temui Allah di surga. Dialah yang kudus, Dialah yang baik. Oh Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah hadirat-Mu itu menaungi kehidupan kami. Jangan pernah lepaskan kami. Jangan pernah Engkau membiarkan Roh-Mu Tuhan meninggalkan kami. Sebab hanya Engkau yang kami butuhkan. Seperti pokok anggur kamilah carangnya Tuhan. Kami ingin melekat Tuhan lebih dalam lagi, lebih intim lagi dengan-Mu. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sekarang kamu ya hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan.
Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Sekali lagi untuk segala keberadaan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memenuhkan segalanya dalam kehidupan kami. Bukan hanya secara fisik Tuhan, tapi juga secara roh Tuhan. Secara karakter kami, secara mental kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang akan menjadikan kehidupan kami Tuhan Yesus penuh kemuliaan. Seperti Bapa kami yang penuh kemuliaan. Sekarang kami siap untuk memuji, menyembah, bersorak bagi nama-Mu. Yang siap katakan, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga, katakan kota bentengku,
kita manis seperti madu. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air yang manis seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Oh lihat, acung jempol semua. Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Yang percaya bahwa Tuhan kita manis, rasanya beri tepuk tangan. Kurang meriah teman lagi. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Ada persembahan tari dari teman-teman kita dari Surabaya. Saya persilahkan. Saya ajak kembali untuk bangkit berdiri.
Satu pujian lagi, mari kita bersuka bagi Tuhan sekali lagi. Jangan lemes. Mari tos kanan kiri, tetap semangat memuji Tuhan. Tos, tepuk biar semangat. Puji Tuhan, luar biasa. Tadi terima kasih atas persembahannya. Luar biasa, semoga lebih hari dipakai Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita belajar kembali lagu yang awal, lagu baru. Mari kita percaya meski dalam kesesakan kehidupan kita, ada Tuhan yang menyertai kita. Beban kita itu tidak dipikul sendiri tetapi dibagi oleh Tuhan dengan Tuhan. Lagi pula dia juga Tuhan yang selalu sembahyang untuk kita. Walau tidak ada satupun yang mendoakan kita. Percaya semuanya? Amin. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu
Bapak, kami mengucap syukur jika sukacita yang datang dari Engkau adalah sukacita yang kekal. Bahkan sukacita itu akan menular kepada orang lain. Terima kasih Bapak, tetapi kegembiraan, kesenangan yang datang dari dunia ini hanya sementara, sebentar akan lenyap. Terima kasih Roh Kudus, jika Engkau menjadi penghibur kami, menjadi penegur kami yang luar biasa, menjadi penuntun langkah kami. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Engkau sendiri yang ambil acara setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya bersama saya, mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya, hari ini saya didampingi oleh istri, teman, dan anak-anak. Saya menyebutnya anak-anak meskipun mereka sudah lulus kuliah semua. Kelihatannya masih mungil-mungil ya, tapi mereka sudah selesai kuliahnya. Nah, siapa yang masih single di sini tolong angkat tangan. Oke. Nah, siapa yang belum punya menantu tolong angkat tangan. Oh, ada juga ya. Nah, hari ini saya ingin bicara dengan judul bibit, bebet, bobot, dan biblika. Kita sering menyebutnya 3B. Tolong ya, PowerPoint-nya ditayangkan. Sudah keluar? Tolong PowerPoint-nya ditayangkan. Sudah saya berikan ke Bu Susan ya. PowerPoint-nya sudah bisa nyala. Kita tunggu sebentar ya. Karena ada gambar-gambar yang ingin saya tunjukkan, jadi tolong kita tunggu PowerPoint-nya dulu. Ya, saya minta istri saya berdiri, ini istri saya, dan ini sepupu saya, Eni. Tolong berdiri sambil nunggu PowerPoint-nya ya. Dan ini ponakan-ponakan di gereja, yaitu Angel, Shifra, dan Elisa. Tolong berdiri sekali lagi dan lihat. Mereka tidak lagi anak SMA loh ya. Oke, tapi wajahnya mungil. Mari kita tunggu PowerPoint-nya. Sudah siap? Oh, belum siap. Baik. Nah, saya teruskan aja ya supaya tidak memperpanjang waktu. Banyak orang yang salah paham, bahkan salah kaprah tentang kata jodoh. Siapa yang di sini dijodohkan? Tolong angkat tangan, ada? Yang pernikahannya itu dijodohkan? Enggak ada, bukan zamannya Siti Nurbaya ya. Tapi siapa yang di sini pernikahannya itu karena dikenalkan orang lain? Tolong angkat tangan. Oh, ada satu, saya termasuk yang angkat tangan loh. Karena saya juga dikenalkan oleh orang lain. Nah, siapa yang memilih sendiri? Loh, kok enggak ada juga ya? Oh, ada. Siapa yang salah memilih? Ada? Ketika malam-malam tidur, lihat sebelahnya, dan kita berkata begini, Tuhan, ini makhluk siapa ya ini di sini ini? Oke, berarti kita merasa salah memilih. Dan bahasa Jawanya bagus, yaitu wis kadung. Tahu artinya wis kadung? Sudah terlanjur. Dan kalau kita bilang wis kadung, itu kita tidak bisa backward, tidak bisa mundur kembali. Dan orang bule berkata the point of no return, tempat di mana kita sudah tidak bisa kembali lagi. Oke. Nah, jika kita tidak hati-hati, kita malah terkena jebakan Batman. Ada 2 kasus internasional, ini true story tentang jebakan Batman. Siapa yang di sini punya media sosial? Pasti punya ya, Facebook, Pet, Twitter, Instagram, oke. Banyak kan? Oke. Nah, kasus yang pertama disebut the Tinder swindler. Mengapa? Siapa yang tahu aplikasi Tinder? Ada banyak sekali aplikasi. Tinder adalah salah satu aplikasi pencarian jodoh. Tinder adalah satu aplikasi pencarian jodoh. Di gereja kami
kami ajarkan berbagai aplikasi itu supaya mereka bisa memilih aplikasi yang baik. Nah, aplikasi itu seringkali yang dipasang, foto yang dipasang di situ bisa 5 tahun lebih muda loh. Jadi bahasa aslinya kecelek ketika ketemu orangnya. Siapa yang senang dengar radio, tolong angkat tangan. Oke, kalau dengar suara penyiarnya luar biasa ya. Syahdu, merdu, saat jumpa darat kaget. Loh wis engkong-engkong ya. Oke, tapi suaranya itu bisa ngebas seperti itu. Nah, suatu kali saya pelayanan di Betani di luar pulau. Nah, dari bandara sampai ke hotel saya diinapkan itu, sopirnya nyetel lagu, dan lagunya itu khotbah, dan saya berkata, Pak dimatikan. Kenapa? Itu khotbah saya sendiri. Nah, khotbah saya kan disiarkan ke banyak radio di tanah air, jadi saya dengar khotbah saya sendiri, rasanya risih. Dan saya berkata, Pak, ini radio Balikpapan, iya tolong dimatikan. Loh saya tahu kok ini khotbah Bapak, dengar khotbah Bapak sendiri gak apa-apa kan? Oh enggak apa-apa, betul ya, enggak apa-apa. Tapi kan jadi aneh gitu ya, jadi sepanjang jalan dikhotbahi sendiri begitu. Nah, untung sopirnya berkata begini, saya selalu ngikuti kok khotbah Bapak lewat radio. Nah, baru kali ini saya ketemu wajahnya. Dan saya tanya, kaget enggak? Ya sedikit kaget. Karena saya kira orang asing yang bisa bahasa Indonesia. Mengapa? Nama saya kan Xavier Quentin ya. Itu bukan nama Bantul, Sleman, Tuban, Lamongan, bukan kan? Itu nama-nama Perancis. Nah ini, Bibit, waduh thank you ya, kasih tepuk tangan dong. Yang sudah berkeringat dingin ini, mereka berempat berarti kerjasamanya keren. Betul ya? Bibit, bebet atau bebet? Ada yang ngomong bebet. Apa sih bebet? Membebat itu loh. Jadi bukan bebet. Oke, yang betul apa? Bebet. Bobot itu jelas berat badan. Ketika saya menikah dengan istri, berat badan saya 45. Dengan tinggi 170 lebih. Jadi artinya seperti tiang listrik, betul ya? Nah saat itu sudah cukup modern sih, meskipun itu sudah 32 tahun yang lalu. Sudah ada video. Dan kameramen video berkata begini, ayo gendong dong istrinya. Saya berkata enggak, kalau jatuh malah Vanias home video, betul? Jadi video lucu-lucu, benar? Sekarang berat saya bertambah 65, bayangkan dari 45 ke 65. Kalau punya istri itu pasti bengkak, betul ya? Oke, nah istri saya dulu juga kurus kering, benar ya? Sekarang juga kuru sih, kurukan daging. Tapi tidak sebanyak saya. Nah, coba kita next yang tadi ya, next. Oke, ini bobot, bibit, bebet, ini berasal dari falsafah bahasa Jawa. Bobot itu artinya apa yang sudah dikuasai. Dan itu bukan sekedar akademis, bukan sekedar gelar kuliah, bukan sekedar gelar kuliah. Mengapa? Saya selalu berkata kepada mahasiswa saya, kalau dia sudah selesai S1, saya suruh meneruskan S2. Begitu selesai S2, saya suruh meneruskan S3. Begitu selesai S3, saya dorong untuk ambil profesornya. Mengapa? Karena itu tinggal satu langkah. Dan saya berkata begini, tidak peduli kamu nggak usah cantumkan gelarmu, nggak apa-apa. Tapi yang penting bobot di otakmu yang harus maju. Tapi mahasiswa sekarang saya tanya, nggak meneruskan S2, selak rabi. Tahu artinya selak rabi? Kesusu menikah. Nah bibit ini benih. Di perjanjian lama, itu firman Tuhan selalu kalau mau menabur, benihnya dipilih hati-hati loh. Mengapa? Kalau kita nanam salak, bisa tumbuh durian enggak kira-kira? Kan enggak ya, jadi harus betul-betul di situ. Dan bebet itu katanya kalau maju berperang itu ikat pinggangnya itu harus kuat. Dan di sini diselipkan apa? M16, oh bukan, keris. Bayangkan kalau pakai pakaian tradisional yang seperti araan, di sini M16 begitu kan aneh ya. Nah, tapi kalau hanya 3 ini enggak cukup, kita tambahkan 1 bliblika, yaitu sesuai dengan Alkitab.
Dan mengapa saya ambil tema ini? Karena passion saya itu menjodohkan orang. Jadi bukan mak comblang, enggak, karena bagi saya kalau pernikahan itu bahagia, saya happy. Sehingga sampai bulan ini saja sudah ada 3 pasangan yang saya jodohkan. Saya kenalkan di sebuah mall, ada mall favorit di Surabaya, tempat saya mempertemukan mereka. Setelah ketemu saya tinggal, udah. Tapi seperti itu pun masih ada yang cowoknya itu ngajak saya, mau apel itu ajak saya, ini aneh kan. Saya bilang, sudah bukan urusan saya. Tapi dia berkata maksa, ayo Pak, please sekali lagi. Begitu ketemu di Dharma Husada, jemput ceweknya di jalan. Saya tanya, apain sih harus ajak saya? Kalian enggak awkward, kaku. Loh kan kami sudah teman Bapak. Loh iya, tapi sekarang kalian sudah jadian loh. Kalau sudah jadian saya enggak usah diikutkan. Kadang ngajak nonton. Dan suatu kali ngajak nonton saya berkata, kalau pilihan kalian enggak cocok saya enggak mau loh. Karena saya lebih senang film anak-anak gitu, film anak-anak. Dan ternyata pilihan mereka enggak cocok, saya pilih anak-anak. Dan tiba-tiba anak-anak itu Happy Family School, itu kan saya dulu kepala sekolah di situ. Oke, orang tua murid langsung, Pak senang ini kepala sekolahnya ikut nemeni anak-anak, padahal enggak loh. Hanya ketemu di gedung. Dan setelah pulang, sudah jam 9 lebih kan, hampir jam 10, telepon cewek ini berdering terus menerus. Dan dia berkata, ini loh mengapa saya ajak Bapak. Anak gadis itu terima teleponnya dan berkata, Mah sebentar ya ada yang mau bicara, dikasihkan saya. Saya angkat teleponnya, Ci ada apa Ci? Oh sama Pak Safir, ya enggak jadi Pak lanjut. Oh dikira jadi satpamnya, betul? Kalau ada saya itu mereka pulang jam berapapun tenang. Nah ini seharusnya Angel juga datang bersama mamah papahnya. Tapi mamahnya agak sakit, pusing, tak titip no ya anakku. Kayak titip no Tiki ya, betul ya? Oke, atau JNI gitu. Oke, next. Nah jadi hati-hati mencari tambatan hati. Di sini ada yang berasa wis kadung gitu, sambil ngelirik sebelahnya. Lek iso tak ijolno lho Pak. Lek iso tak ijolno, lek iso, tapi sudah isa, betul ya? Banyak orang yang salah paham, bahkan salah kaprah tentang kata jodoh. Merasa bahwa kalau jodoh itu pasti di luar sana ada the one. Betul ya, ada seseorang yang cocok dengan kita. Dan itu ditentukan Tuhan. Sebetulnya jodoh itu adalah pilihan kita, tapi kehendak Tuhan. Saya ulangi ya, pilihan kita itu kehendak Tuhan. Mengapa? Karena kita itu boleh memilih. Siapa di sini cewek-cewek yang enggak perlu memilih? Oke, ketemu karnaval, kayak kamu jodohku ya, kamu ambil aku aja. Gitu. Ada yang seperti itu, pasti aneh kan? Jadi kita boleh memilih di antara sekian banyak cowok, sekian banyak cewek, artinya kita memilih seseorang yang pas bagi kita. Dan pas itu istilahnya adalah komplimen, saling melengkapi. Oke, bukan kompetitif. Kompetitif itu saling bertanding. Pacaran kok saling bertanding? Dan saya pernah mengkonseling ini anak Mawar Saron GMS dengan anak GSJS. Dan kebetulan banyak anak-anak di 2 gereja itu yang konseling ke saya. Dan mereka saingan kalau kuliah, sama-sama ambil S2-nya, mereka saingan, nilainya tinggi-tinggian. Dan kalau yang satu kalah tinggi rodok nesu, ini pacaran kok saingan di sekolahan. Oke, jadi pasangan itu bukan kompetitif, tetapi complementary. Jadi saling melengkapi. Setuju? Kalau istri cerewet, suami yang diam. Kalau suami cerewet, istri diam. Kalau dua-duanya cerewet, pasar malam, betul? Tapi kalau suami diam, istri diam, kuburan. Menengai. Mantan dosen saya ini, konseling ke saya. Dan saya berkata, ya ampun Bu, saya ini kaku dulu kan ibu dosen saya. Loh iya, tapi kan Bapak sekarang lebih banyak belajar psikologi, konseling ya, saya konseling ke Bapak. Apa masalahnya? Yuk kan kenal kan suami saya. Oh ya tahu. Suami saya itu sekarang pendiam Mbak Safir. Dulu ketika pacaran cerewet, ya pasti. Kalau pacaran itu sampai jam 12 ngomong masih terus ada. Tapi kalau sudah menikah lebih dari 10 tahun, diem. Kalau ada suami di kantor terima telepon, saya bisa ngira-ngira loh usia pernikahannya berapa. Kalau halo sayang,
nanti tungguin saya ya ketika makan malam, itu pasti bulan madu itu. Oke, Lek berkata nih, yang agak sibuk ya, nanti tak telepon lagi, usia pernikahan 5 tahun. Yang meeting ditutup, itu pasti lebih dari 10 tahun, betul? Oke, atau yang repot, waduh itu pasti lebih dari 10 tahun kalau seperti itu. Nah dosen itu juga begitu, ini suami saya semakin irit kalau bicara. Saya tanya, contohnya Bu, kalau ada tamu, suami saya berkata begini, maksudnya suruh mengeluarkan minuman. Nanti kalau 2 kali, suruh mengeluarkan makanan kecil. Kalau 3 kali tak siram air. Hati itu berdedek, do you know the meaning of berdedek? Oke, tadi saya diajari oleh Pak Gembala, istilah baru, tuwer. Saya bingung, taunya lenger-lenger, betul? Saya menikah dengan istri aja banyak istilah baru yang berbeda. Mengapa? Saya dari Jawa Timur, istri saya dari Jawa Tengah, tepatnya di Magelang. Jadi kalau ngomong saya bingung kadang-kadang, kepoyoh. Padahal orang Jawa Timur, kepoyoh itu mirip dengan kecerit, betul ya? Sudah keluar, tapi bagi dia kepoyoh itu kebelet kencing. Loh, bingung kan? Lihat kadang-kadang perbedaan perbendaraan itu ruwet loh. Ada yang berasal dari Sunda, sudah belum aja bingung. Dia kalau bilang sudah itu atos. Ada seseorang di WC ditanyai atos, mencret kok atos. Loh, salah ngomong kan? Nah, jadi itu perbedaan-perbedaan begitu harus dihargai karena berbeda. Oke? Nah, jadi kasus pertama adalah Tinder swindler, ini cowok yang menipu cewek, dan yang kedua adalah inventing Ana, ini cewek yang menipu cowok. Intinya hati-hati memilih tambatan hati. Next. Nah, saya nggak mau khilaf, setuju? Saya nggak mau khilaf, mau yang baik-baik aja. Nah, kaos-kaos semacam ini menarik dan Jogja itu gudang kaos ini. Ada satu negara yang tiap tahun itu undang saya dan pemain drumnya itu cewek. Dan dia badannya gede, tetapi dia sangat pede. Suatu kali selesai ibadah dia berkata begini, you are with me. Artinya nanti kamu makan sama saya ya. Oke, dia badannya gede. Dan dia nggak khawatir dibully. Kadang-kadang cewek kalau badannya gede takut dibully ya. Dia pakai t-shirt berbahasa Indonesia. Saya bilang beli di Jogja ya. Iya. Tulisannya itu apa? Saya nggak gendut, hanya kurang tinggi gitu. Loh, pede banget ini. Keren ya? Saya salami, keren. Justru itu saya beli. Saya beli berbagai versi. Oh keren. Nah itu indah. Jadi sangat pede. Mengapa? Karena fisik seseorang itu tidak ditentukan oleh kurang makan, setuju? Saya dulu lah kerempeng ya, dianggap cacingan loh. Bahkan sosok saya itu ngajak saya sampai ke rumah sakit Baptis Kediri untuk di check up lengkap, ronsen paru-paru. Dan setelah keluar, gimana hasilnya? Baik, tahu gitu nggak tak bak ke sini ya. Loh, keluarkan duit banyak, tahu gitu nggak Pak ke sini. Loh, diperiksa bersih kok malah gelo. Seharusnya enggak ya. Karena langsing, bener kan? Apa begini? Ya ampun, untung lo tak periksaannya ternyata kamu TBC paru-paru. Loh, agak enak kan? Oke, jadi kita kecil, besar, tinggi, enggak masalah. Mengapa? Karena kita itu unik di hadapan Tuhan. Tahu itu unik? Di jari kita itu ada fingerprint ya. Ini sidik jari ya, itu miliaran orang, itu tidak ada satupun yang sama. Suatu kali London Jewelry di Eropa, di Inggris, itu kecurian berlian dalam jumlah yang sangat besar. Polisi langsung cek sidik jarinya. Kan mereka sangat canggih ya untuk ngecek, ketemu sidik jarinya. Seluruh residivis pencuri-pencuri London, bahkan seluruh UK, United Kingdom, itu diperiksa. Oh enggak ada ya. Kerja sama Interpol, seluruh Eropa, enggak ada sidik jari seperti itu. Dan Anda tahu ternyata itu sidik jari siapa? Sidik jari monyet. Monyet udah diajari nyuri. Itu sing jahati wongnya pemunyete, betul ya? Jadi monyet dilatih berbulan-bulan untuk nyuri berlian. Dia enggak tahu arti berlian. Berlian satu ditukari pisang, boleh kan sama dia? Oke, nah jadi sidik jari kita itu unik. Mari kita lihat next berikutnya, inilah Simon Levi. Nama aslinya Simon Yehuda Hayut. Bisa jadi mungkin Yehuda ya. Kemana-mana dia pakai jet pribadi.
Apakah dia sekaya itu? Loh enggak. Dan dia bawa berlian-berlian untuk apa? Memancing cewek-cewek. Dan cewek-cewek kelas atas itu di US, di England itu kepencut sama cowok Yahudi ini. Coba kita lihat next berikutnya. Nah, bergaya di depan pesawat. Dan cewek-cewek yang jatuh cinta itu dicari yang sugih-sugih. Do you know the meaning of kaya? Oke. Supaya apa? Ternyata gaya hidup dia itu ditunjang oleh cewek-cewek borju. Cewek-cewek. Jadi dia ngajak kencan cewek lain, uangnya dari cewek lain yang dia tipu. Itu muter terus. Sampai ketika ada yang curiga, dicek di rumahnya di Israel sana. Rumahnya gang kecil dan orang tuanya pun sudah bilang menghindar. Artinya mereka malu kalau anaknya itu berbuat kriminal, ditangkap dan dimasukkan penjara. Nah, sekarang yang kedua, apakah enggak ada yang cewek? Next berikutnya, lihat korbannya itu bukan hanya satu loh, tapi banyak. Yang ceweknya sengaja di blur ya, supaya korbannya tidak tahu, tapi lihat itu cowoknya itu. Ganteng enggak sih? Ganteng, kalau enggak ganteng enggak mungkin ya, cewek-cewek termehek-mehek, sudah dianggap ganteng, sugih. Padahal uangnya dari siapa? Dari mereka juga. Nah, bagaimana dengan cewek yang memikat banyak cowok, namanya Anna. Coba lihat kita next berikutnya. Nah, inilah Anna, oke. Dia selalu pakai pakaian-pakaian yang branded, pakaian-pakaian yang mahal, dan yang diincar adalah cowok-cowok kaya. Jadi dia bergaya hidup seperti ini, dia mengaku dari keturunan baron di Jerman, jadi dari keturunan bangsawan Jerman yang punya banyak harta. Ternyata nipu juga. Akhirnya ketahuan, ternyata uangnya dari mana? Dari cowok-cowok yang dia kencani. Jadi hati-hati lihat cowok itu. Kadang-kadang yang penampilannya perlente, ternyata nggak punya apa-apa. Tetapi yang kayaknya sangat sederhana, duitnya banyak. Setuju? Coba lirik kiri kanannya. Lek ada sing kelihatannya sederhana, jodoh bendol buri. Do you know the meaning of bendol buri? Tabungannya itu loh akeh. Bener? Oke. Next. Nah, korbannya ini malah bankir. Jadi bos-bos bank itu bisa jatuh cinta ini sama dia. Dan kayak kerbau dicucuk hidungnya ngikuti dia kemana-mana, membelikan barang mewah, tinggal kapal-kapal pesiar, kalau di hotel selalu presiden room, nggak mau di hotel-hotel yang murah-murah, nggak mau. Akhirnya karena sekian banyak yang ditipu ya ketahuan juga. Nah, jadi hati-hati di sini yang pakai aplikasi atau Cafe Meet Beagle, ini aplikasi yang sangat terkenal dengan anak muda sekarang, harap hati-hati. Kemarin ada pemuda dari GMS ngomong, saya dulu dengan Cafe Meet Beagle, saya minta tolong Pak Safir aja. Dan saya kenalkan dengan cewek dari gereja yang berbeda. Dan mereka sudah ngabari kayaknya jadian Pak. Dan banyak orang yang berkata begini, seneng ya jodohkan banyak orang karena dapat kaki babi. Gitu. Itu kepercayaan Hokjia, ibu ini tahu persis ya. Kalau jodohkan orang katanya cocok kasih kaki babi lah, gak enak ya. Wajahku sikila babi kabeh. Betul. Bahkan ada seorang ibu itu berkata begini, Pak kalau anak gadisku ini dapat jodoh, Bapak tak kasih babi utuh, sing gede. Bukan anak babi, sing ngurip. Nanti tak kasih no istri saya, dia anjing aja males ngingu kayak babi, betul ya? Bagi saya tidak minta apa-apa, kalau mereka sudah jodoh itu senang sekali. Sampai kadang-kadang saya lupa loh menjodohin orang itu, saya sampai lupa. Saya cukup lama ya pelayanan di Australia dan sebelum balik ke Indo, suatu kali saya ditelepon oleh seorang ibu beranak 2. Pak Safir, saya ada di Surabaya. Nah, katanya kamu tinggal di Singapura. Iya, tapi saya sedang ada di Surabaya. Makan yuk, makan malam. Terus saya tanya, lah dalam rangka apa? Udah pokoknya makan malam dulu aja. Istri pas nggak bisa, jadi saya makan berdua dengan dia, saya tanya, ngapain kamu makan malam? Suamiku yang ingatkan. Ingatkan apa? Loh, dulu yang nyocokkan kami kan Bapak. Loh iya ya. Oke, 2 bulan kemudian suaminya ikut nyusul dan saya ajak istri sama anak saya untuk makan bersama mereka. Rupanya suaminya lebih ingat. Istrinya enggak, pokoknya soleh ya wis karepmu gitu ya. Oke.
Saya hanya ingat diajak makan itu aja sudah happy bagi saya, betul ya? Dan sekarang kalau di sini ada yang mau dijodohin, nanti kalau jadian tanya, Pak Safir minta apa? Traktir aku makan pecel. Loh, boleh tanya ini saya penghobi pecel. Kemarin dari perjalanan dari Surabaya ke sini, itu loh pecel 7.000. Ngomongin Eni, jauh-jauh di sini makan pecel. Loh, gak apa-apa lah, hobinya makan pecel. Nah tuh, jodoh itu melengkapi berkat yang sudah kita terima. Next. Berikutnya, next. Nah untuk sampai pada pernikahan yang indah, ada proses yang tidak boleh dilangkah. Satu, jodoh itu melengkapi berkat yang sudah kita terima. Sekarang kita ini aja sudah dapat banyak berkat, ya atau ya? Kita bisa berdiri sehat, itu banyak berkat loh. Mengapa? Keluarga saya itu banyak yang dokter dan apoteker, termasuk istri saya, asisten apoteker. Jadi kalau ada orang telepon ke rumah, tanya obat, saya tanya, sakit jasmani atau rohani? Kalau jasmani saya kasihkan istri, kalau rohani saya, kalau dua-duanya setelah istri tak doain, betul ya? Supaya paket lengkap ini. Coba lihat di dalam Kejadian 24 ayat 1, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Jadi artinya kalau mau pacaran itu punya modal dong. Setuju? Ada yang pacaran terus terjerat pinjol gitu. Gestun gitu. Ada yang tahu gestun? Sebelah sini tahu gestun? Oh, siapa yang tahu gestun? Gesek tunai. Jadi kita pakai kartu kredit, gesek, keluar uang tunai. Itu bunganya bendol muri loh itu. Apa kekurangannya? Ini. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Abraham kaya, punya anak, masih single, enggak baik, perlu dicarikan jodoh. Jadi zaman dulu mencarikan jodoh itu sudah wajar. Next. Oke, apa kekurangannya? Terus, next. Oke, terus. Nah, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, sukacita surga itu kalau kita ada pasangannya. Meskipun pacaran di atas genteng, betul ya? Oke, romantis ya, sambil lihat bulan, ini baik yang difoto maupun yang motret kurang kerjaan, betul ya? Like kepleset lah ruwet ya. Yang kedua, jodoh yang alkitabiah tidak hanya 3B, next, tetapi 4B. Tolong next, berikutnya. Nah kita lihat di dalam Kejadian 24 ayat 2 sampai 3. Berkatalah Abraham kepada hambanya, ini namanya Eliezer. Sehingga ada yang disebut Eliezer Ministry, itu sebenarnya pelayanan perjodohan ya. Kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Artinya yang disuruh mencarikan jodoh adalah orang kepercayaan. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Zaman dulu kalau berjanji itu dilinggui, ya aneh ya. Ayo janjian beli rumah, ini linggono. Ini kan, tapi zaman dulu itu berlaku. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang punya langit dan yang punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Dia diam di antara perempuan Kanaan, tetapi dia tidak izinkan anaknya menikah dengan perempuan Kanaan. Mengapa? Karena tidak seiman dan tidak seetnis. Ini bisa kita perdebatkan panjang lebar loh. Mengapa? Kalau zaman sekarang tidak seetnis, asal sama-sama pengikut Kristus kan no problem ya. Zaman dulu itu orang Yahudi kan pride-nya tinggi ya. Kalau dia dapat orang non-Yahudi, itu artinya tidak galur murni. Tetapi saya jelaskan di sini ya. Kalau bisa yang dapat satu etnis, dapat satu daerah, satu kampung, memang lebih baik. Mengapa? Kebiasaannya wis tahu, benar ya? Lek beda culture, beda kebiasaan, itu susah sekali. Benar-benar susah sekali. Karena saya dulu punya relation juga dengan orang bule, dan itu enggak gampang loh. Itu tidak gampang loh. Mamah pun sudah berkata, aku enggak setuju loh. Kalau sampai pacarmu yang satu itu orang Jerman, enggak setuju dia. Mengapa? Karena budayanya itu loh sudah beda sekali. Kita lihat next berikutnya. Oke, next terus. Nah, jadi harus dicarikan yang seiman. Yang ketiga,
Jodoh itu bukan hanya menanti, tetapi mencari. Kalau Anda menanti doa puasa 40 hari di kamar terus, jodohmu cecak. Tahu? Di rumah terus jodohmu cecak, tekek, nyamuk. Lah mengapa? Lah gimana dapat jodoh kalau nggak pernah keluar kan? Jadi harus, saya selalu berkata begini, menanti, tapi juga mencari. Mencari dan menanti konfirmasi Tuhan. Setuju? Oke? Kita harus sepatu aja harus mencari. Ya atau ya? Sepatu yang kita pakai itu harus mencari. Betul? Saya paling susah itu mencarikan sepatu untuk anak saya yang bungsu. Ukuran sepatunya 47. Jadi kalau sepatu dia semua buatan luar negeri itu bukan gaya-gayaan. Mengapa? Karena ya cari di Indo susah sekali, ukurannya gede, ukuran orang bule. Oke? Nah, lihat di dalam Kejadian 24 ayat 4. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Dan inilah satu gambar yang saya ambil di Fremantle. Kalau Anda lihat film-film barat, ada tulisan Fremantle Production, itu adalah wilayah yang saya kunjungi. Saya sering ke situ. Coba lihat next berikutnya. Nah, di Fremantle, saya mampir ke pasarnya, saya menemukan t-shirt, kaos oblong yang gambarnya kayak gini. Coba kita lihat next berikutnya. Nah, sampai saya foto loh. Waiting for the perfect man. Menanti cowok yang sempurna. Ada enggak? Enggak ada, betul. Mengapa? Kita sendiri bukan cewek yang sempurna kok. Setuju? Enggak bisa, mencari yang sempurna itu enggak bisa. Ada yang pernah ke Seoul? Cewek-ceweknya cantik-cantik atau enggak? Cantik. Hidungnya asli atau enggak? Janjan tas kresek, betul ya? Anda tahu hadiah ulang tahun yang paling populer di Korea, operasi plastik. Pasti bilang, mah kasih aku ya uang ya, sekitar 200 juta. Mek ganti rong. Itu lek mek notio ya bisa, tapi ganti rong jerapah, betul ya? Oke, jadi cantik-cantik. Tetapi saya punya beberapa teman di Seoul yang saya tahu kalau hidungnya asli. Saya tanya, are you operating? Dia berkata, no. Aku anak Tuhan, saya tidak akan ngoperasi. Oke, dan ketika saya lihat mamahnya, oh podo bunderi, glundek, oh berarti enggak operasi. Nah, tapi ramah, dia ramah. Suatu kali dia kunjungi saya di Surabaya, dan saya cari penerjemah Korea. Mengapa? Anaknya saya lancar ngobrol, karena kami bisa sama-sama bahasa Inggris. Mamahnya enggak bisa bahasa Inggris, bisa Korea. Tak ajak ke gereja saya khotbah, ikut tertawa, bu ngerti bu enggak. Oke, nah dia asli. Nah, jadi jangan waiting for the perfect man atau waiting for the perfect guy. Gak mungkin. Nunggu sampai kapan? Jadi tengkorak sampai ada sarang laba-laba di situ. Dan ini sekarang dipakai jadi kaos dalam berbagai versi. Anda bisa beli di Shopee. Oke, next. Nah, next tolong. Oke, nah ini gambar yang lain. Anjingnya melak jadi tengkorak itu. Nungguin cowok. Next, berikutnya. Ini lebih ngeri ya, Dracula ya. Terus tag that girl. Jadi kalau sudah pasang di Instagram suruh nge-tag gitu. Nanti cewek itu dari surga atau neraka bisa ngeblok Instagrammu, betul ya? Who is waiting for the perfect guy? Siapa yang menunggu cowok yang sempurna? Tidak ada. Yang ada adalah dua orang yang tidak sempurna, yang menyempurnakan kasih Tuhan dengan saling melengkapi. Setuju? Oke. Yang keempat, jodoh itu dicari dengan kriteria ilahi, bukan kriteria kita. Mari kita lihat Kejadian 24 ayat 5 sampai 8. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini, haruskah aku membawa anakmu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu
sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi perhatikan ya, ini zaman Abraham sudah sangat maju. Jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku, hanya saja janganlah anakku itu kau ajak kembali ke sana. Keren ya? Siapa yang mengatakan zaman dulu dijodohin dipaksa? Abraham aja nggak maksa loh. Kalau cewek itu nggak mau, nggak apa-apa. Cari yang lain. Katanya dunia tidak sepanjang tali kolor, betul ya? Lelek daun kelor, bosen ya. Oke, enggak. Masih banyak di luar sana, asal kita telaten. Arti sepadan, next. Arti sepadan adalah keseimbang. Terus ya, arti sepadan adalah seimbang. Terus, next. Nah, seimbang. Lihat 2 Korintus 6, 14, 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Adakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Seringkali banyak tanya begini, kalau ekonominya jomplang bagaimana? Ya itu juga bermasalah. Seringkali begini, kalau yang cowok lebih kaya enggak apa-apa, betul ya? Kenyataannya enggak loh. Saya itu pernah mengenalkan seorang cewek, anak menengah, jadi anak orang kaya juga di Surabaya, dengan anak seorang konglomerat di Jakarta. Saya telepon, yuk kapan ke Surabaya? Dan dia berkata, kalau Ko Safir yang panggil, saya terbang hari ini juga kok. Karena hubungan kami cukup dekat. Artinya dia terbang ke Surabaya. Mau dikenalin tuh? Saya mau, kalau Ko Safir kenalin. Saya kenalin ke sebuah restoran di dekat Hoki. Sekarang restoran itu sudah tutup, jadi hotel. Mungkin ini ingat ya, dulu di situ ada restoran yang sudah tutup. Namanya apa ya? San, ingat nggak ya? Apa namanya? Nama restorannya yang di Jalan Embong Sawo. Bukan Kuningan, restoran Chinese. Oriental, betul, Oriental. Saya kenalin di situ, sorenya ceweknya dan nelpon saya begini, Pak Safir nggak jadi. Kenapa? Cowoknya terlalu kaya bagi saya. Cowoknya tak telepon nggak jadi, ceweknya nggak mau. Loh, lah kok aneh? Dan akhirnya cowoknya dapat cewek yang juga sama lah kira-kira kayanya dengan dia, bahkan tidak lebih kaya dari cewek itu. Dan sekarang hidup happy. Nggak harus, jomplang pun asal benar-benar sayang, itu nggak apa-apa. Lihat next, kita bisa saja dilahirkan dari keluarga yang tidak sepadan, tapi kita bisa memilih untuk menciptakan keluarga kita sendiri. Ini keren kalimat ini. Oke? Kamu tidak bisa memilih di keluarga seperti apa kamu dilahirkan, setuju? Tapi kamu bisa memilih keluarga seperti apa yang akan kamu bentuk. Oke? Kalau wis kadung, enggak apa-apa. Tapi yang berikutnya harus lebih baik dong. Kita selalu berkata begini, hari ini seharusnya lebih baik dari hari kemarin. Dari hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ya dong, enggak diem aja, oke? Nah, kalau sudah pacaran, mintalah hamba Tuhan untuk mendampingi masa pacaran kalian. Dan inilah pacaran yang sampai sekarang sudah punya anak, itu masih sering kontak saya, sering ngajak makan bersama. Coba lihat next berikutnya. Next. Nah, ini yang cewek penyanyi ya, di Surabaya, seorang singer, seorang penyanyi, dan cowoknya pengusaha muda. Sejak pacaran, itu training saya dia ikuti, pulang kita makan bareng, bahkan ketika 17 Agustus, mengapa celananya bisa sama persis, saya sama cewek itu belinya barengan. Dia berkata, besok kita kerjasama ya, saya yang kesaksian, bapak yang khotbah ya. Gimana, sudah punya? Enggak. Ayo kita beli yuk. Enak aja beli, oke. Dan dia jemput saya, dan kita ke TP beli celana dengan merek yang sama, sehingga bisa kembaran. Sekarang anaknya sudah hampir 2, tapi masih sering kontak saya, ngobrol. Keren ya?
Jadi minta didampingi. Dan cowok ini masih punya adik yang belum dapat pasangan. Dan ini sosoknya selalu berkata, Pak itu loh Pak, adiknya Roni, coba dicarikan kenalan. Begitu. Dan nyarikan kenalan juga susah karena adiknya lebih picky, lebih pemilih begitu. Yang kelima, tetapi pemilih itu tidak selalu salah, setuju? Pemilih itu enggak selalu salah. Kita sepatu milih bolak-balik kok. Saya itu lebih simpel kalau pilih sepatu, tidak seperti anak saya. Saya dipilihkan istri saya terima. Kalau anak saya, rewelnya enggak karu-karuan. Soalnya dia ada brand tertentu yang dia sudah suka ini. Betul ya? Ada orang yang sudah Nike, belinya Nike. Kalau sukanya Adidas, belinya Adidas. Betul ya? Saya suka itu sepatu merek KI. Tahu KI? Di KI. Loh. Tidak peduli Puma, Reebok, tahu kan itu KI ya diterima aja. Bener kan? Oke. Nah, nanti tanya, kamu sepatu merek apa yang paling suka? KI. Oh, itu paling enak itu. Jam paling enak merek apa? Casio. Tahu jam Casio? Casio orang, ya cocok itu. Yang kelima, mencari atau mencarikan jodoh. Bukan hanya modal tekad, tapi juga modal lainnya. Mari kita lihat Kejadian 24 ayat 9 sampai 10. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, perjanjian pada zaman itu, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya. Luar biasa loh. 10 ekor, banyak loh. Kalau sekarang gitu membawa 10 agia, gitu keren kan? Iring-iringan gitu ya, oke? Dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Jadi artinya cari supaya nanti bisa tingjing. Do the meaning of tingjing? Adiknya ting-ting, betul ya? Tingjing itu tunangan ya. Next, berarti harus ada modal kawin. Benar ya? Meskipun hanya satu celengan kecil ya. Itu kalau isinya 10 saja, tapi isinya Bitcoin. Satu Bitcoin itu 500 juta loh, oke. Jadi kalau isinya Bitcoin itu banyak. Yang keenam, mencarikan jodoh, mencari, jadi kalau sendirian, kalau orang lain mencarikan jodoh itu perlu petunjuk ilahi. Mari kita lihat Kejadian 24, 11 sampai 14. Di sana disuruh nyala unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Cari menantu perempuan, ya cari di mana perempuan berkumpul. Setuju kan? Oke, enggak cari di kebun binatang, ini cocok sing dia, ya enggak. Oke. Nah, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Jadi dia melakukan observasi, melakukan pengamatan. Anak sulung saya kan cowok juga ya. Jadi sebetulnya diam-diam istri saya kadang-kadang kan berkata begini, kamu tuh sudah banyak sekali kamu jodohin, anakmu sendiri enggak kamu jodohin. Padahal diam-diam saya juga memperhatikan loh. Jemaat di gereja, cewek-cewek yang sering datang ke rumah, yang teman-teman anak-anak saya perhatikan. Kadang-kadang yang saya sukai belum tentu disukai anak saya. Mengapa? Karena ada cewek itu yang baik banget sama saya. Jadi kalau pas di gereja gitu ngajak foto bersama gitu, dia selalu pegang tangan saya kayak papai. Wah langsung adem saya. Wah ini calon mantu yang apik, betul? Tapi tak sodor-sodorkan, nanti anak saya berkata, saya mau merit itu papa atau aku toh. Ya toh ya. Karena bagi saya kalau menantu itu cocok dengan saya dan cocok dengan istri saya lebih beres. Saya lebih gampang adaptasi sih. Biasanya mertua perempuan itu mak lampir, betul ya? Enggak loh ya, biasanya kan susah. Waduh, sampai jatuh. Jangan-jangan mertuanya galak ini. Betul ya? Nah, ada seorang cowok ngajak 3 temen ceweknya itu ke rumah. Terus dia ke belakang, mah, itu ada tiga temenku datang, mah. Coba mama lihat. Terus mamanya dibisiki, mah di antara 3 itu, coba tebak mana yang pacarku.
Loh kamu nggak pernah kenalin? Nah ya coba dikira-kira, bisa nebak nggak? Lihat sebentar, mamanya ke belakang. Anaknya udah tahu ini, mamanya udah tahu. Mah, yang mana kalau mah tahu? Yang tengah. Anaknya kaget dan pucet. Kok mama tahu? Kok Isa? Soalnya itu yang paling tak benci. Gitu. Oh, biasanya yang paling dibenci malah jadi mantunya. Ya atau ya? Loh, jadi hati-hati loh. Oke, loh, saya itu juga mengakukan observasi. Tetapi yang saya observasi itu belum tentu cocok dengan anak saya. Dan anaknya pun belum tentu sama anak saya kan. Pernah suatu kali ada suami istri ngajak saya makan, hanya bertiga. Di restoran itu istrinya bilang gini, Pak, anak cewek saya sudah selesai kuliah loh dari Amerika. Jodohin ya ambil anakmu. Loh, ini lah dijak besanan. Loh anakmu kenal sama anakku? Belum. Tapi aku yang lihat anakmu. Loh, ini malah mama mertua lihat anak cowokku. Ini ruwet ya. Saya mau cacaran itu siapa? Saya bilang gini aja. Nanti kita makan lagi anak cowokku saya ajak. Sehingga biar mereka kenalan. Akhirnya mereka kenalan. Jadian? Enggak. Sampai hari ini mereka hanya berteman. Tapi anak cewek itu keren, setiap kali ulang tahun selalu ajak saya traktir makan. Kadang berdua. Dan kalau dia bilang, Pak cari restoran yang sepi ya, biar gak ketemu orang, malu. Sudah cari restoran sepi. Ibu-ibu wanita, ibu-ibu mesti wanita ya, ladies di tempat kami, makan di situ. Langsung, Pak calon mantu ya, itu langsung merah. Padahal bukan, sudah gak jadian kok. Betul ya? Dan inilah lihat, Abraham minta tanda kepada Tuhan. Loh. Kiranya terjadilah begini anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Bukan lewat bukan lewat infotainment, tetapi info temen. Betul dong? Cari info temen boleh kan? Oke, next. Bertanya, minta petunjuk kepada Tuhan adalah langkah yang terbaik. Setuju? Dan yang terakhir, jodoh sejati datang dari kerelaan hati. Tidak ada paksaan. Lihat Kejadian 24, 57, 58. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Bayangkan loh, enggak dipaksain loh. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi bersama orang ini? Jawabnya, mau. Ini keren sekali ya. Ini Ribka kok geleman ya. Langsung gelem nih. Nanti yang berkata, oh matre soalnya Eliezer bawa barang banyak. Enggak loh. Mungkin Ribka juga sudah menggumulkannya dan dia merasa ini saudaranya sendiri, ya lebih cocok lah. Dari dia dapat cowok-cowok di sekelilingnya yang tidak seiman dengan dia. Kesimpulan, jodoh yang datang dari Tuhan membuat pasangan itu berbahagia. Kejadian 24, 67, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Next. Oke, happy ya? Kan saya sudah menikah 32 tahun dan September nanti, 27 September, saya akan anniversary yang ke-32. Biasanya tidak melakukan, tolong suaranya jangan kenceng-kenceng ya. Sorry ya, saya terganggu soalnya. Bisa? Please? Oke, thank you. Oke, nah saya itu enggak bisa multitasking. Jadi kalau saya ngajar itu saya fokus. Jadi suatu kali saya ngajar di Ciputra ya, ada yang ngomong terus saya panggil ke depan. Dikira saya mau menghukum, enggak. Saya hanya tanya apa yang sudah saya ajarkan 5 menit yang lalu. Dan ketika dia tidak bisa menjawab, nunggu saya kayaknya mau dihukum, saya bilang, enggak silakan duduk kembali. Nah, iya kan, kadang kalau cowok itu susah multitasking. Apa artinya multitasking? Melakukan banyak pekerjaan sekaligus. Kalau istri-istri itu begini loh. Oke, sambil setrika, terima telepon, nyusui anak, Isa loh. Itu like bapak-bapak, oke, setrika itu tempelnya, halo, aduh, itu bapak-bapak itu nggak bisa, oke. Dan saya happy setiap kali anniversary karena saya mengingat bagaimana dulu kami pertama-tama
dipertemukan Tuhan. Next, ini sekedar sharing ya, next. Nah, lalu Ishak ini, terus next. Nah, di bawah malu-malu, betul? Kok lihat ini siapa ini? Inceng-incengan, sing satu ganteng, apakah wajahnya persis seperti ini? Ya enggak tahu, dulu belum ada Polaroid, betul? Oke, nah kan ketika istri saya tidur, saya itu kadang-kadang lihat, kok wis tuwek ya? Terus aku ngoco, podo aku wis tuwek, betul? Tapi ini kejadian yang istri saya mungkin enggak tahu. Tapi ini kebetulan ada istri dan sebentar lagi kami upacara pernikahan, ya saya beritahu. Suatu itu dalam perjalanan dari Canberra ke Sydney, sudah sore. Canberra itu ibu kota Australia. Keliru ya, seringkali orang menganggap Sydney gitu. Karena Jakarta kan ibu kota. Seperti mana ibu kota US? New York ya, enggak, yang betul kan Washington, lebih kecil. Jadi dalam perjalanan seperti itu di tengah sinar matahari, jalan darat ya. Saya lihat istri saya tidur. Ini tiba-tiba itu kencang sekali loh di dalam hati saya. Tuhan seperti berkata begini, kapan kamu mengatakan I love you? Ayo di sini siapa yang mengatakan I love you? Pak David masih mengatakan I love you? Oh, mesem sambil gini-gini. Bener ya Bu ya? Oh bener, oh keren. Kasih tepuk tangan dong gembalamu. Oh, sudah menikah segitu saya I love you. Susan, suami masih bilang I love you enggak? Oh mantul. Oke, keren ya. Dan ditanya, kamu masih mengucapkan I love you enggak? Dan saya lakukan saat itu. Dan dia tidur. Jadi saya berkata I love you, dia kan enggak tahu, enggak bangun, betul? Oke, nah jadi saya katakan I love you, dia tetap tidur nyenyak sampai Sydney bangun. Oh keren, next. Nah untuk mengingat masa-masa kami, inilah ketika masa-masa perjalanan hidup kami, ada satu tempat favorit yang saya senang datang ke tempat itu, yang seperti kalender itu ya, yang di kalender itu di Lake Louise, itu di Kanada, yang tengah itu waktu kami ada di Tokyo. Nah ini apakah kami sungguh-sungguh kayak drama Korea? Enggak. Soalnya yang motret anak saya, dan anak saya kalau motret begini, pura-pura bahagia ya Pak. Bahagia loh kan pura-pura, betul? Jadi itu mesem istri saya pasti mesem pura-pura, betul ya? Nah tapi kalau yang kanan ini belum lama, jemaat saya itu banyak yang menikah di Bali. Sehingga hotel-hotel di Uluwatu itu banyak yang sudah kami inepi. Dan istri saya selalu berkata, foto yuk. Kayak si gadis gitu ngajak foto. Setiap kali lihat bunga gitu mesti ngajak foto. Dia tahu kemarin di hotel ada bunga, foto yuk. Waduh, setiap kali ada bunga kok foto gitu. Padahal kalau ada bunga itu saya minder. Bunganya api aku elek. Oke, next. Berikutnya next. Nah, ini di Seattle dekat Washington. Di situ itu ada tugu yang dimana cowok kalau nembak cewek di situ. Jadi kalau Anda datang ke Seattle, carilah yang pemandangan yang kalau ke sana itu pemandangan downtown kota. Di situ nanti ada 2 tugu, itu seperti bunder angka 8 begitu, 2 bunder ditumpuk, dan di bawahnya itu kita bisa duduk bersama, dan biasanya nembak di situ. Saya tungguin, kalau keluar wajahnya pucat berarti ditolak, betul kan? Oke, kalau wah dirangkul berarti dia berkata yes. Dan perjalanan cinta ini seperti ini. Next. Nah, saya itu dulu produksi clothing line, kaos. Saya kan suka buat quote ya, kata-kata mutiara yang saya publish di Twitter saya. Dan kadang-kadang ya kami pakai sendirilah. Jadi ini tulisan ini quote dalam bahasa Inggris bahwa hikmat yang datang dari Tuhan itu seperti embun pagi yang menyegarkan. Jadi waktu kami liburan pakai kapal, ini anak saya yang motret kami. Mungkin istri saya sudah lupa loh, karena kacamatanya pasti hilang misalnya. Oke, dia itu suka membeli sesuatu dan ditinggal entah di mana. Oke, tapi bukankah ini kenangan ya? So sweet, betul ya? Oke, nah ini enggak dikatakan pura-pura bahagia loh. Istri saya kayak bahagia beneran. Saya yang mentutut, betul ya? Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur jika kami percaya bahwa jodoh itu ketika kami sungguh-sungguh mencari dan menanti Tuhan sendiri memberkati kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak gadis, anak-anak cowok yang ada di sini yang belum menemukan tambatan hati, biarlah kami sungguh-sungguh berdoa agar Tuhan pertemukan kami dengan orang yang seiman, sepanggilan dan sepadan.
Sehingga kami bisa melayani bersama-sama, satu orang melayani, seluruh keluarga besar melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Pak David dan seluruh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Ketika gereja Betani Tuban ini bisa semakin berkembang, bukan hanya secara kualitas mereka, tetapi juga secara kuantitas. Terima kasih Bapak, jika ada yang belum mendapatkan pasangan hidup, biarlah mereka terus bergumul, orang tua biarlah terus mendoakan anak-anaknya supaya mendapat pasangan yang pas. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya bersama saya, mari sama-sama katakan, amin. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Xavier. Semoga pelayanannya semakin diperluas Tuhan, bukan hanya di Tuban tapi seluruh pelosok Indonesia. Dan untuk sesama yang masih single, tetap fighting, semangat. Jodohmu nanti bakal datang sendiri, gak usah mikir susah-susah. Sekarang kita bentuk karakter kita aja, nanti jodoh kita akan didatangkan oleh Tuhan. Karena saya sendiri fokus karir. Oke, mari kita lihat pengumuman sepekan. Untuk hari Kamis dan Jumat serta untuk hari Sabtu diliburkan karena kita ada acara doa puasa yang akan diadakan untuk mendukung besok KKR yang akan diadakan pada hari Senin. Jadi sekali lagi untuk Kamis ya, jangan sampai kecelek di tempat ini karena Tuban Blessing-nya diliburin. Beware-nya juga nggak ada ya kebetulan. Jumat dan Sabtunya SOM juga diliburkan. Perihal untuk doa puasa bisa ditayangkan. Doa puasa, berdoa bagi bangsa Kamis sampai dengan Sabtu ya, tanggal 17 sampai 19 Agustus 2023 pukul 5 sore di Main Hall. Ada perjamuan kasih dan buka bersama. Ini untuk umum ya, bukan hanya untuk para pelayan, tapi untuk umum. Jadi yang bisa hadir, ibadahnya maksudnya seperti normal, seperti ibadah pada hari ini ataupun hari Kamis. Jadi untuk umum yang bisa tanggal 17 sampai 19 hari Kamis sampai Sabtu bisa datang. Puji Tuhan nanti kita bisa bercengkrama bersama, makan-makan bersama di sini sambil nanti setelahnya kita bersyukur, berdoa untuk juga dukungan kita masuk dalam roh untuk mendukung acara KKR yang akan diadakan pada Senin tanggal 21 Agustus ya. Jam 6 sore ini adalah KKR khusus kesembuhan. Jadi mungkin ada keluarga, ada sanak, keluarga jauh dekat maupun dekat, teman-teman, mungkin tetangga, mungkin yang sakit, sedang dalam pergumulan keletihan fisik ataupun kekurangan fisik yang tidak normal, mungkin bisa didatangkan di sini, bisa diajak ke tempat ini untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, siapa tahu Tuhan melawat orang-orang tersebut pada KKR kita. KKR akan dilayani oleh Pastor Thomas Chandra yang akan sekali lagi diadakan jam 6 sore. Dicatat pukulnya jamnya jam 6 sore bukan jam 5 ya, jam 6 sore. Dan juga sedikit tambahan untuk Bapak Ibu sekalian yang punya anak kecil dari balita sampai tunas remaja, besok Minggu sekolah Minggu akan mengadakan perayaan kemerdekaan. Jadi bukan hanya seperti ibadah pada normal, tapi kita juga mengadakan lomba-lomba yang seru nantinya. Jadi saya dorong untuk Bapak Ibu sekalian punya anak-anak kecil sampai tunas remaja bisa datang ke tempat ini. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala? Tidak ada. Saya panggil petugas persembahan untuk maju ke depan. Kita angkat amplop persembahan kita. Bapak kami bersyukur Tuhan buat lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu.
Dan hamba-Mu yang Kau utus di tempat ini untuk menjadi berkat bagi kami semua. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati apa yang dibutuhkannya, berkati keluarga dan rumah tangganya, serta dimanapun Kau utus, Engkau akan sertai dengan kuasa-Mu. Demi hormat kemuliaan nama-Mu. Seberapa banyak yang Kau taruh dalam hati kami Tuhan, kami mempersembahkan dengan penuh ucapan syukur dan kerelaan hati kami, persembahan, perpuluhan atau apapun Tuhan yang kami persembahkan kepada Engkau di tempat ini, biarlah kemuliaan-Mu Tuhan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Bapa, kami kembali bersyukur karena Engkau selalu memberikan pencerahan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu yakin ya Tuhan, di hari-hari akhir zaman ini, maka ada banyak penyesat, bahkan orang-orang yang melakukan pernikahan yang salah. Oleh sebab itu Tuhan, lewat terang firman-Mu, biarlah kami mengerti lewat peristiwa di mana Ishak dicarikan jodoh. Ternyata ya Tuhan, sepanjang yang hamba-Mu tahu,
Hanya dialah satu-satunya yang tidak punya istri banyak. Namun dia hanya punya istri satu sampai akhir hayatnya. Maka ya Tuhan, meteraikan pencerahan penyuluhan ini kepada setiap umat-Mu, supaya kami semua benar-benar menikmati damai sejahtera dalam hidup nikah kami, sampai menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua. Maka kami juga akan melangsungkan pernikahan anak domba di surga yang kekal. Engkau memberkati hamba-Mu sekeluarga, memberkati hidup nikahnya, dan memberkati akan setiap pelayanannya. Dimanapun Engkau utus, akan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, rencana KKR tanggal 21. Sekaligus kami akan memperingati 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Maka ya Tuhan, ciptakanlah keamanan dan kenyamanan. Bahkan di mana hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk mengadakan kesembuhan ilahi, dan biarlah kuasa-Mu bekerja untuk banyak menolong orang-orang yang sedang mengalami penderitaan secara jasmani. Bahkan yang lebih penting lagi ya Tuhan, kami tahu bahwa si jahat ini akan selalu mengincar jiwa akan umat-Mu. Maka biarlah jiwanya itu terus berpaut hanya kepada Roh-Mu yang kudus saja, dan tidak akan menuruti keinginan daging. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dengan hati yang percaya. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Karena Engkau adalah umat yang berharga, umat yang dikasihi, dan umat yang sangat disayangi. Maka kemanapun Engkau pergi dan kemanapun Engkau datang, lindungan kuasa nama Tuhan Yesus menyertai-Mu, dan Roh Kudus akan menjadi guru besar-Mu. Tiba di rumah masing-masing dengan selamat, pulang serta membawa berkat Abraham, Ishak, dan Israel yang memenuhi dalam hidup-Mu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan, yang membuat Engkau makmur dan termasyhur. Apa saja yang Engkau perbuat, Allah membuat Engkau berhasil, dan Engkau dibuat sehat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.